الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah adalah ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat berupa keimanan. Dengan iman dan takwa kita mampu meninggalkan aktivitas-aktivitas kita, mampu meninggalkan kesibukan-kesibukan kita, lalu kita menghadiri panggilan muadzin untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua tentunya berharap kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian tak lupa kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwalah kita semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, izinkan kami membawa judul khutbah yaitu 3 bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah. Di antara 99 nama Asmaul Husna, ada salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, Allah firmankan: wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Maka rahasiakanlah ataupun kamu perjelaslah ucapan kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa isi hati kalian. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan maha alimnya Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di malam hari, gelap gulita, tak ada satupun manusia yang menyaksikan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu melihat, mampu mengetahui apa yang kita lakukan di malam hari gelap gulita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Hadirin, maka ini menjadi seruan bagi kita semua agar kita memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki perilaku-perilaku kita, tingkah laku kita, dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun dan dengan siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita, mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Maka penting sekali untuk hati kita memperbaiki niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bermuamalah,
maka sebentar lagi kita akan masuki kontestasi politik. Kita akan memasuki kontestasi politik, maka diharapkan kepada kita semua, gunakan hati kita untuk memilih. Jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada kepentingan kelompok maupun golongan. Gunakan isi hati kita ketika kita di TPS. Gunakan isi hati kita untuk memilih siapa yang kita pilih. Betulkah ini orang baik yang menurut hati kita baik? Karena hadirin, kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membuka isi hati kita semua. Dan berbahayanya adalah orang yang ketika hatinya mengatakan A, lalu dia mengatakan B, yang dia lakukan B, hadirin. Maka hadirin sedang Jumat rahimakumullah, gunakan isi hati kita. Gunakan hati kita jadi sebagai pemandu kita dalam kehidupan kita. Karena hadirin sedang Jumat rahimakumullah, ketika kita membohongi kata hati kita, kita tidak mengikuti kata hati kita, maka hakikatnya kita telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian pengawasan Allah yang kedua adalah berupa malaikatnya. Hadirin, Allah firmankan ada dua malaikat, Raqibun Atid, yang senantiasa mencatat apapun tingkah laku kita, apapun perbuatan kita. Ada dua malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan kita setiap saat. Setiap saat, dimanapun dan kapanpun, Allah mengutus dua malaikat Raqibun Atid yang senantiasa mencatat semua perbuatan dan tingkah laku kita. Maka penting sekali untuk kita waspada. Jangan sampai ketika malaikat yang mencatat keburukan-keburukan kita, ketika melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lagi mengelak. Maka hadirin, gunakan hati kita, gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar supaya malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita kelak akan melaporkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan diganjar dengan pahala dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala berupa anggota tubuh kita dan semua bumi yang kita pijak. Allah firmankan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, pada hari itu mulut mereka akan dikunci, maka bersaksilah tangannya, berkatalah tangannya, ya Allah, tangan ini bermaksiat. Ya Allah, tangan ini pernah melakukan keburukan. Ya Allah, tangan ini pernah mengambil haknya orang. Maka hadirin, celakanya orang ketika tangannya berbicara dan berbicara tentang keburukan-keburukannya. Kemudian kaki, Allah firmankan, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka bersaksilah kakinya kemana langkah-langkah yang dia pernah melangkahkan, ke tempat maksiatkah atau ke tempat kebaikan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita dapati diri kita termasuk orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka insyaallah kelak di yaumil qiyamah Allah akan izinkan kaki ini akan berbicara dan berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dengan langkah-langkah kaki kita. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka penting sekali dalam kehidupan kita agar kita menyadari tiga pengawasan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kenapa? Jangan tertipu dengan syaitan. Sering sekali hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kita manusia dalam kehidupan ini karena saking seringnya melakukan sesuatu yang itu berasal dari dalam diri kita, sering sekali kita lupakan ada bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa membisik di dekat hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan akal dan hati ini agar supaya semua tingkah laku yang ingin kita lakukan kita timbang dan kita ukur. Maka ibarat dalam kehidupan kita ini, kita naik kendaraan, naik motor hadirin. Ketika naik motor, seseorang ketika hanya menggas saja, digas terus tidak pernah direm, maka dia akan kecelakaan, dia akan mengalami kerusakan, bahkan terjadinya kematian. Kenapa demikian? Karena tidak digunakan remnya. Maka kurang lebih demikian hawa nafsu kita hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu diibaratkan gas dalam motor kita.
Sedangkan rem adalah hati dan akal kita. Kita gunakan rem kanan dan rem kiri di motor kita, rem belakang dan rem depan sebagai penahan, sebagai alat untuk berpikir sebelum melakukan satu perbuatan. Maka ketika akal mengatakan ini tidak boleh, ketika hati mengatakan ini tidak boleh, ini salah, maka remlah, jangan lanjutkan. Maka hadirin, ketika ini kita lakukan, maka syaitan kita kalahkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ikuti hawa nafsu kita, terus kita gas dalam kehidupan kita, maksiat terus kita lakukan, perbuatan dosa terus kita lakukan, maka hati-hati, kita sebentar lagi akan mati kecelakaan dan naudzubillah berakhir pada neraka. Naudzubillah min zalik. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita sadari bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita. Ada tangan kita, ada kaki kita yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat yang senantiasa mencatat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah kalau hari ini kita dapati diri kita termasuk dalam orang-orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita temukan diri kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, maka hentikan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menaruh hidayah dalam hati kita. Dengan hidayah tersebut insyaallah kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir, khatib ingin sampaikan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang paling beruntung. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang yang celaka. Dan orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Maka kita gunakan akal kita untuk berpikir, termasuk kita orang yang mana? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ataukah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Maka kita gunakan akal kita untuk menilai apa perbuatan tingkah laku yang kita lakukan. Kalau kita dapati diri kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan hari ini lebih daripada hari kemarin, maka kita termasuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa itu manusia yang paling baik? Maka jawaban Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia paling baik adalah, kata Nabi, orang yang panjang umurnya lalu baik amal perbuatannya. Dan siapa yang paling buruk, kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai datang kepada kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.